di Taman Wisata Alam Air Panas Mangolo. Di sini kita disuguhkan beberapa pemandangan tentunya. Di sini ada air panasnya, ada goanya, dan kali ini kita akan ekspor khusus ke goa yang ada di Mangolo. Jarak tempuh dari sungai ke goa kita akan tempuh dengan kurang lebih dari 20 menit. Menuju ke goa perjalanannya sangat bervariasi, agak sedikit menanjak. Di sebagian pegunungan Kabupaten Kolaka terdiri dari pegunungan kars, sehingga terdapat beberapa goa di sekitarnya. Seperti pada goa yang akan kita eksplor kali ini. Menuju perjalanan ke Goa Onyx, kita akan dimanjakan tebing-tebing yang menjulang tinggi. Tebing ini terstruktur dari batuan-batuan kars tentunya. Dan Goa Onyx ini berada di Taman Firdaus, tepatnya di Taman Wisata Air Panas Ulung Golaka, Mangolo, Kabupaten Kolaka. Taman Firdaus sebutan dari nama lokal tempat di mana Goa Onyx ini berada. Nah, sekarang kita berada di Goa Onyx. Goa Onyx ini berada di Kabupaten Kolaka, tepatnya di Kelurahan Mangolo. Nah, sekarang let's go, kita masuk. Nah, sekarang kita berada di teras Goa Onyx. Kita akan memasuki vertikal setinggi 7 meter, setelah itu horizontal 30 meter. Akan lanjut tanpa ada peralatan khusus selain dari sepatu dan coverall ini serta helm, karena untuk ke lantai selanjutnya tetap adalah horizontal. Cuma nanti akan kita dapatkan beberapa bongkahan-bongkahan batu yang akan menambah rintangan kita di lantai selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita mau sampai lantai 3, kita keluar biasa saja. Jangan panjang. Bisa juga. Di dalam goa ada beberapa pembentukan ornamen, yang dimana salah satunya adalah stalaktit. Jadi stalaktit ini pembentukannya berasal dari tetesan air yang dari atas yang nantinya akan membentuk ornamen namanya stalaktit. Terus lawan dari stalaktit ada namanya stalagmit. Stalagmit ini tetesan yang dari atas terus dia akan mengendapnya di bawah sehingga tumbuh ornamennya dari bawah yang namanya stalagmit. Dan pertemuannya antara stalaktit dengan stalagmit nanti akan membentuk sebuah pilar. Jadi istilah pilar ini pertemuan antara stalaktit dengan stalagmit yang namanya pilar. Selain itu, selain ada pilar, ada juga yang namanya gravery, ada yang namanya gardem. Itu terdapat di beberapa goa yang goanya sangat aktif, yang dimana di dalamnya ada air, tetesan-tetesan air yang mengakibatkan sehingga terbentuklah beberapa ornamen-ornamen cantik ini. Oh. Ini yang gede-gede. Itu ada pasti itu. Itu laba-labanya. Laba-laba? Udah ngambil laba-labanya. Kekrek. Oke. Ini atas. Ini lagi. Nanti gua banyak.
Selain kelelawar dan ornamen-ornamen goa, di dalam goa ini kita akan menjumpai beberapa binatang-binatang yang ada di dalamnya. Ada lipan, ada laba-laba, bahkan ada kodok. Dan ada jangkrik, dan jangkrik yang ada di dalam goa itu berbeda dengan jangkrik yang ada di luar sana. Biasanya, jangkrik yang ada dalam goa matanya sipit dan antenanya panjang. Kenapa demikian? Karena binatang-binatang yang ada di dalam goa mencari makanan tidak mengandalkan matanya, tapi mengandalkan antena sebagai alat sensornya. Nama Goa Onyx itu sendiri berasal dari susunan batu goa yang ada di dalam Goa Onyx sendiri. Karena di dalam Goa Onyx ini susunan batuannya adalah batuan onyx. Batu onyx itu adalah jenis batu kuarsa yang sering disebut dengan marmer. Nah, marmer ini sangat tipis dan tembus cahaya. Dan langsung saja saya memberikan cahaya di balik dinding ornamen. Dan ternyata cahayanya itu tembus. Dan warna ornamen berubah menjadi warna keemas-emasan. Di dalam nanti kita akan menemukan banyak kelelawar. Jadi setelah dapat kelelawar, teman-teman tidak usah takut, tidak usah panik. Jalan santai saja, tidak usah menghindari kelelawar, karena kelelawar sendiri akan menghindari kita. Oke? Coba pakai sensor itu ya. Seperti gua-gua pada umumnya, di Goa Onyx ini sangat banyak kelelawar. Ditambah lagi, kita masuk gua pada saat di siang hari, sehingga kelelawar-kelelawar semua pada masuk ke dalam gua. Jadi, kalau kelelawarnya banyak, pasti kotoran kelelawarnya juga banyak. Nah, di Goa Onyx ini, di lantai-lantai gua sangat banyak kotoran kelelawar. Bahkan sampai di dinding-dinding gua. Beberapa dinding goa warnanya juga ikut warna hitam karena tertempel kotoran-kotoran goa. Kotoran kelelawar ini kita biasa kenal dengan sebutan goano. Nah, goano ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi pupuk kompos. Selain berjalan menikmati keindahan goa, pengunjung goa juga dapat berselfie ria menikmati momen-momen terindah selama berada di dalam goa. Setelah beberapa jam menikmati keindahan goa, dan sekarang kita harus pulang. Setelah memastikan tim dan perlengkapan lengkap, dan saatnya kita pulang mengarah ke mulut goa kembali. Keindahan goa ini harus tetap kita jaga dan kita lestarikan, sehingga anak-anak cucu kita dan orang-orang yang di belakang kita nantinya tetap menikmati keindahan goa yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Adapun etika di dalam penelusuran goa adalah yang pertama, dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar, dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan yang terakhir, dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Baik, teman-teman, kita naik sekarang menggunakan teknik single teknik. Dan pastinya kita bertemu di penelusuran gua selanjutnya.
Di Taman Wisata Alam Mangolo ini, kita akan disuguhkan pemandangan yang begitu indah, seperti bunga-bunga yang bertaburan di mana-mana. Di lokasi wisata ini juga terdapat ruangan yang begitu besar, sehingga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan. Ada gazebo-gazebo untuk berkumpul bersama keluarga. Di tempat ini juga ada ruang ganti atau MCK-nya. Di sini Anda bisa mandi bersama keluarga dan kerabat, karena airnya begitu jernih dan dingin.